mulia, dengan ibadah yang mulia, dengan detik-detik yang mulia, dan juga dengan kumpulan-kumpulan yang dipilih dan juga yang mulia di sisi Allah. Dengan kita berkumpul dengan leluasa dan juga dengan kebebasan yang diberikan kepada kita tanpa ada sembarang sekatan, tanpa ada sembarang halangan, tanpa ada sembarang gangguan. Semuanya bergantung kepada kebijakan dan keinginan diri kita masing-masing. Nak datang awal, nak datang dan duduk di bagian depan, nak duduk diambil bagian sebelah kanan dan kiri, dengan pakaian yang sebebas-bebasnya, dengan waktu kedatangan yang sebebas-bebasnya, dan juga dengan tempat yang tersedia pun juga sebebas-bebasnya. Ini saat ketika dengan kita memenuhi seruan Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan kita diberikan kebebasan untuk masuk daripada pintu kanan kiri, muka belakang, terpulang. Nak datang pada pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12, dekat-dekat pukul 1, dekat-dekat pukul 12.30, terpulang. Dekat-dekat azan berkumandang, terserah. Kita yang menentukan. Ini diantara daripada perbedaan yang seketika dengan kita memenuhi jemputan Allah, dengan kita pada waktu kita memenuhi jemputan daripada makhluk. Kalau dengan jemputan makhluk, kita dijemput untuk menghadiri kenduri kawin. Dijemput oleh makhluk untuk kita makan bersama dengan sultan, dengan tuanku, dengan menteri, dengan orang-orang kerajaan, atau dengan sesiapa saja. Tak boleh kita datang secara sembarangan. Tak boleh dengan kita berpakaian secara bebas. Tak boleh dengan kita makan minum semau-maunya kita, karena ikut aturan, karena ikut arahan, dan juga karena ikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu, oleh pihak-pihak yang berwenang. Maka saat ketika dengan kita mendapatkan penghormatan yang seperti ini, agar ideallah, hendaklah ideal dan bijak saat ketika dengan kita membuat keputusan, agar bagaimana dengan kita mampu untuk memilih yang terbaik, mendapatkan yang teristimewa, dan juga memperolehi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pilih tempatnya tempat yang paling depan, kecuali dalam keadaan yang seperti ini, tempat-tempat di depan dikhususkan kepada dep-dep kehormatan masjid, imam, penceramah, siapa-siapa nama-nama yang telah diletakkan di bawah. Nah, sebelah situ untuk tuanku kita, untuk tuanku Sultan Selangor kita, dan juga dengan pengiring-pengiring beliau. Tapi dalam waktu yang sama, kita masih punya peluang untuk kita memilih tempat yang paling depan, supaya dengan kita akan lebih diperhatikan, supaya dengan kita mendapatkan yang teristimewa, supaya dengan kita mendapatkan yang terbaik. Sebab di saat kita dilayan oleh Allah Jalla wa'ala, Allah tidak membeda-bedakan layanan Allah kepada kita tanpa melihat jabatan, kedudukan, harta dan tahta, dan tanpa membeda-bedakan apakah penduduk tempatan, apakah pendatang daripada luar, apakah ini pendatang daripada asing, ada permit, tak ada permit, ada izin, tak ada izin, tak kisah. Kalau kamu datang awal, maka kita akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Kalau kamu datang awal, maka kamu akan mendapatkan kejaran pahala yang berlipat ganda. Kalau kamu datang awal, kamu akan lebih awal daripada yang lain untuk mendapatkan ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Sang Pencipta yang tidak pernah menyekat dan tidak pernah menghalang dan menutup pintu rahmat kepada kita di mana saja kita berada, tanpa ada batasan, tanpa ada sekatan, dan juga tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lain, masing-masing dilayani. Maka janganlah sekali-kali dengan kita melepaskan peluang keemasan yang seperti ini, agar dengan kita menjadi orang yang terbaik. Sebab kalau untuk urusan keduniaan kita boleh mendapatkan yang terbaik kalau kita mendapatkan peluang yang baik. Dengan kita mendapatkan kehormatan kalau kita daripada golongan orang-orang yang dihormati. Tapi tidak akan demikian hanya pangkat tak ada, jabatan tidak ada,
kedudukan tidak ada, ilmu pun juga tak mantap mana, latar belakang keagamaan pun juga tidak hebat mana, maka dengan kita akan diketepikan. Dalam urusan keduniaan wajar-wajar saja kalau kita bankrupt dalam dunia ekonomi. Sebab dalam perekonomian dunia harus kita mempunyai modal, baik modal yang banyak itu dengan duit, modal yang banyak itu dengan pengalaman, modal yang banyak itu dengan peluang, modal yang banyak itu dengan tenaga atau juga dengan kesempatan. Baru kita boleh menjadi seorang businessman, menjadi seorang korporat, menjadi orang yang atau paling tidak salah satu daripada yang terkaya di dunia. Macam itu juga hanya dengan jawatan. Tidak jauh berbeda juga hanya dengan jawatan. Untuk kita mendapatkan jawatan sebagai seorang pemimpin, apakah mungkin kita akan menjadi DU, apakah mungkin akan menjadi menteri, apakah mungkin akan menjadi menteri besar, apakah akan menjadi Perdana Menteri, atau juga dengan jawatan-jawatan yang seumpamanya, itu harus mempunyai latar belakang yang mantap dan juga dengan sokongan yang banyak. Punya latar belakang yang banyak, dia adalah anak kepada mantan Perdana Menteri dahulu, tapi ternyata tidak mempunyai sokongan yang kuat, kalah dalam berkampanye dan juga kalah dalam pilihan raya. Itu hakikat yang sebenarnya. Kenapa? Sebab dalam kehidupan duniawi segala-galanya bergantung kepada kekuatan. Untuk kita mendapatkan jabatan, maka dengan kekuatan. Untuk kita mendapatkan pangkat, harus bergantung kepada kekuatan. Untuk kita mendapatkan kedudukan, bergantung juga kepada kekuatan. Kekuatan yang saya maksud daripada berbagai aspek. Kekuatan dengan perekonomiannya, kekuatan dengan politiknya, kekuatan dengan lingkungan dan masyarakatnya, kekuatan dengan jabatan dan kedudukannya, itu yang memungkinkan kita untuk mencapai suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahbabana fillah. Pada detik-detik yang berbahagia ini kita diberikan peluang pada hari yang mulia, di tempat yang mulia, dengan kumpulan-kumpulan yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengelola dan juga untuk mengatur urusan umat beragama di negeri Selangor dan juga di Malaysia secara amnya. Maka di saat dengan kita dengan kumpulan yang mulia, dengan kumpulan yang terpilih, dengan latar belakang yang saya sebutkan tadi, disebabkan mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi itu dengan dilatar belakangi oleh beberapa kekuatan. Kekuatan mungkin daripada silsilah keturunan, kekuatan mungkin daripada sudut keuangan, kekuatan mungkin daripada sudut pengalaman, kekuatan mungkin daripada sudut kebolehan, kekuatan mungkin daripada sudut ekonomi, kekuatan mungkin juga daripada sudut sokongan orang ramai, yang sehingga dengan salah seorang daripada kita terpilih untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi salah seorang menteri, atau juga kedudukan yang seumpamanya. Jadi bagaimana yang dapat kita rasakan saat ketika dengan kita berada di tempat yang mulia, pada hari yang mulia bersama dengan kumpulan-kumpulan yang mulia. Bagaimana dengan kita tidak merasa bangga? Yang dengan insan-insan yang seumpama kita daripada berbagai aspek, sama-sama menghidup udaranya Allah, menikmati makanan yang diciptakan oleh Allah, menikmati leluasa dunia dan juga dengan fasiliti nikmat yang Allah bagikan, yang pada saat kita sesama kita pun hanya dengan beda jabatan dan kedudukan kita sudah merasa bangga. Bagaimana dengan kita tidak merasa bangga yang pada waktu dengan perjalanan waktu kita, yang pada saat dengan kita berada di mana saja, kita senantiasa selalu bersama dengan para al-malaikatul kiram yang menyertai kita di waktu kita duduk, menyertai kita di waktu kita berjalan, menyertai kita di waktu kita berdiri, menyertai kita di waktu kita santai, menyertai kita di waktu kita rehat, menyertai kita di waktu kita tidur, menyertai kita dalam segala aspek.
Ini satu kebanggaan yang tidak ada tandingannya, di mana dengan kita disertai oleh makhluk yang tidak ada kepentingan dengan kita dan tidak pernah mengampu kepada kita. Kebersamaan daripada mereka hanya semata-mata sebagai satu takrim, sebagai satu ikram, sebagai satu penghargaan yang Allah nak bagikan kepada kita, dan juga sekaligus untuk bersaksi nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Kami bersaksi, kami saksikan zikirnya, tasbihnya, i'tikafnya, ketenangannya, kebeningannya, khasyahnya, tazallulnya, inkisarnya, doanya, ubudiyahnya, ketaatannya, pendekatannya, tasbih dan tahmidnya, zikir dan tahlilnya, ubudiyah dan amalannya. Bangga kita kalau pada waktu kita disaksikan dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Ini dengan makhluk-makhluk Allah, para al-malaikatul kiram, yang tidak terhitung jumlah bilang mereka dalam berapa ramai. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka atas segala perintah yang Allah perintahkan, dan juga tidak pernah meninggalkan perintah. La ya'sunallaha ma amarahum, dan selalu melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini yang menjadi pengiring-pengiring kita tanpa ada pengecualian. Jadi dengan bahasa sederhananya, siapa yang tidak merasa bangga pada saat dengan kita memiliki jabatan dan kedudukan, kita sebagai ketua pengarah, kita sebagai atasan, kita sebagai menteri, ramai pengiring-pengiring yang menyertai kita. Dikarenakan karena kelebihan yang kita miliki, juga akan jadi seperti itu. Peluang yang Allah bagikan kepada tiap individu muslim yang hidup di permukaan bumi ini, yang hidup di atas permukaan bumi ini, ramai pengiring-pengiringnya di kalangan para al-malaikatul kiram. Nabi kita bersabda, barang siapa membaca bismillah, amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saat ketika kita keluar rumah, maka kumpulan daripada para malaikat akan mendoakannya, hudita wa kufita wa wuqita, kau akan mendapatkan bimbingan hidayah, pandangan mata melihat, pendengaran telinga yang mendengar, kaki yang melangkah, mulut yang bercakap, tangan yang bergerak, hati yang merancang, pikiran yang memikirkan, segala bagian-bagian yang ada pada anggota tubuhnya, rancangan dengan rancangan yang menguntungkan, cadangan dengan cadangan yang menguntungkan, pikiran yang menguntungkan, gerak yang menguntungkan, keberadaan yang menguntungkan, agar bagaimana detik-detik waktu kita bukannya setakat kebaikan itu untuk kita, tapi kebaikan kita juga dapat terimbas kepada orang ramai. Nurul anwar, cahaya yang memancar daripada insan, daripada manusia yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, yang satu persatu daripada bagian anggota tubuhnya mendapatkan bimbingan hidayah. Hudita, kamu akan mendapatkan hidayah dan petunjuk. Ini doa daripada para malaikat kepada seseorang yang hanya dengan sedetik waktu membaca doa dan amalan sunnah, seketika dia keluar. Wa wuqita, dan kamu akan terelak daripada bisikan nafsu, terelak daripada bisikan syaitan, terelak daripada bisikan masyarakat yang mampu untuk memperangkap dan menjerumuskan kita kepada lembah kehancuran, terelak kita daripada hal-hal yang negatif, terelak kita daripada perkara-perkara buruk, terelak kita daripada hal-hal yang merugikan diri pribadi kita atau juga orang lain atau juga agama, terelak diri kita daripada segala kejanggalan-kejanggalan hidup, terelak diri kita daripada segala perkara-perkara yang terlarang. Ini nikmat yang tidak ada tandingannya. Hudita yang pertama, kau akan terbimbing. Wa wuqita yang kedua, kau akan terelak. Kemudian yang ketiga, hudita wa kufita, dan Anda akan tercukupkan. Masya Allah, tabarakallah, tercukupkan. Nih kita merenung sejenak. Saya menghimbau kepada diri pribadi saya sendiri dan juga kepada kita semuanya, dengan fasiliti nikmat yang Allah bagikan, dengan jawatan, dengan kemuliaan, dengan penghormatan, dengan penghargaan yang tadi kita sebutkan, kita merasa bangga pada waktu kita bersama pemimpin-pemimpin kita dunia yang sesama kita, hidup sama, mati sama, tidak akan yang terkecuali.
perasaan sama, hanya yang berbeda jabatan dan kedudukan. Ini sudah jadi kebanggaan kita. Bagaimana kita tidak jadi bangga dan tidak merasa sempurna, yang kalau pada itu tidak lagi hanya dengan para malaikat yang menyertai kita dalam detik-detik kehidupan kita, tapi kita bersama perlindungan, pemeliharaan Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman dalam sebuah hadis kursi, ana jadi suman zakarani, aku akan senantiasa selalu bersama orang yang mengingatku. Maka kita inginkan kita tergolong dalam kumpulan dengan tidak ada pengecualiannya. Kita dalam jenjang, dalam posisi dengan kedudukan yang seperti apa saja. Sebab mungkin kita tidak perlukan duitnya, mungkin kita tidak perlukan jabatannya, mungkin kita tidak perlukan bantuannya, mungkin kita tidak perlukan pertolongannya, mungkin kita tidak perlukan perhatiannya. Itu kalau kepada makhluk. Tapi kalau dengan rahmatnya Allah, ridhanya Allah, kasih sayangnya Allah, petunjuknya Allah, taufiknya Allah, itu dengan sesiapapun orangnya, itu adalah merupakan keperluan yang tidak dapat kita pisahkan, tidak dapat kita nafikan. Kita perlukan perlindungan, bukan hanya perlindungan di dunia. Mungkin di dunia kita boleh programkan, kita boleh tugaskan, kita boleh perintahkan orang-orang tertentu untuk mengamankan kita. Tapi keamanan yang kita harapkan dunia dan akhirat. Di dunia kita dikawal, di dunia kita diperhatikan, di dunia kita dimuliakan. Kemuliaan yang sama, pengawalan yang sama, perlindungan yang sama. Pada saat nanti dengan kita berada di alam barzah, yang pada saat ketika itu sudah tidak ada pangkat, sudah tidak ada titel, sudah tidak ada jawatan, sudah tidak ada duit, sudah tidak ada harta. Kalau kita kumpulkan segala kemewahan hidup sekalipun, keretanya, pesawatnya, dunianya, duitnya, hartanya, tidak akan ada satupun yang akan bersama kita di alam barzah. Kita inginkan juga perlindungan saat ketika dengan kita bersendirian pada saat ketika itu. Istri tercinta yang sekian kali mengucapkan abang sayang, aku cinta Awa, aku rindukan Awa, aku sayangkan Awa, aku tak boleh hidup tanpa Awa, aku tak boleh nikmat dan tidak boleh terasa aman tanpa Awa. Kalau aku duduk dengan Awa, aku terasa bening, terasa tenang, terasa nyaman. Itu pun juga tidak akan bersama kita nanti pada waktu kita kembali. Sudah tak ada semuanya. Namanya Rolls Royce, yang namanya Jaguar, yang namanya kereta-kereta mewah, memang selesa dan nyaman. Sudah kita persiapkan kemewahan kereta dan kendaraan yang akan kita gunakan, yang pada waktu dengan kita terbaring di pembaringan kita masing-masing, yang kalau pada saat dengan kita tidak mampu untuk membuat persiapannya sekarang ini, tidak ada peluang kedua dan ketiga untuk kita. Tidak akan diberikan kesempatan yang kedua. Cik, okelah tak apa cik, kena cik belum siap lagi nak pergi akhirat, belum siap lagi nak pergi kubur, nak siap lagi untuk mendapatkan ridha dan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. Kami bagi dua peluang lagi, agar dengan cik berpeluang dan berkesempatan untuk mendapatkan yang terbaik di dalam kubur, mendapatkan yang terbaik di alam barzah, mendapatkan yang terbaik di alam akhirat yang abadi. Tak ada yang seperti itu. Kemewahan dunia leluasa jawatan yang kita miliki, kalau terkumpul semuanya kita dermakan, kita sumbangkan sebagai pampasan, sebagai pengganti, sebagai tebusan agar kita mendapatkan sesaat waktu seperti detik-detik kita sekarang ini, siapapun manusianya tetap tidak akan didengar dan juga tidak akan diperhatikan. Maka waktu kita sudah berakhir, sebelum dengan kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala, sebelum dengan kita dipanggil dengan seruan, tidak lagi dengan hayya 'alas salat ya hayya 'alal falah. Gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya. Saya mengimbau kembali kepada para jamaah semuanya, khususnya pada hari Jumat. Betul-betul hari Jumat ini kita bersihkan daripada urusan dunia yang boleh memperangkap, daripada hal-hal yang negatif, hanya untuk Allah, hanya untuk masa depan kita. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Sampai Jumatan selesai kita laksanakan. Jangan disibukkan dengan peralatan komunikasi, dengan handphone, WhatsApp, Facebook, SMS, dan yang sejenisnya. Berikan tumpuan ini untuk persiapan yang kita harapkan, untuk persiapan yang mantap, agar pada waktu kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala, kembali dalam keadaan aman dan tentram. Dan terakhir,
yang walaupun kita memiliki segala-galanya dalam hidup, kenyamanannya dengan kita, kemewahannya dengan kita, kedudukannya dengan kita, pangkatnya dengan kita, tahtanya dengan kita, hartanya dengan kita, keselesaannya dengan kita, kalau kita tidak mendapatkan rahmat dan keampunan daripada Allah, dia menjadi manusia yang celaka. Wal iyadu billah. Rahmatnya lah yang kita harapkan. Mudah-mudahan pada hari yang mulia ini kita senantiasa selalu mendapatkan tatapan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi